Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Jaslana Salafi Lutfi Roman dengan NIM 2023-14171. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi analisis saya mengenai inovasi yang berjudul PAPI atau PLN AI Procurement Intelligence, yang dimana fungsi dari inovasi ini bertujuan untuk transparansi keuangan PLN berbasis AI. Pengadaan barang dan jasa di PLN adalah proses yang sangat penting karena menyangkut ketersediaan material, jasa, dan vendor yang mendukung operasional perusahaan. Dalam konteks transformasi digital, PLN sudah memiliki sistem elektronik procurement dan elektronik DPT untuk menggantikan proses manual. Tetapi sistem tersebut masih terutama berfungsi sebagai platform transaksi dan administrasi, bukan sebagai mesin analitik cerdas yang mampu membaca risiko, anomali, dan pola penyimpangan secara otomatis. Oleh karena itu, ide PAPI diposisikan sebagai lapisan AI di atas sistem yang sudah ada, bukan pengganti sistem lama. Studi literatur pada tahun 2024 menunjukkan bahwa AI dan machine learning dalam processing masih berada pada tahap yang relatif awal. Kemudian review pada tahun 2025 tentang AI dan machine learning dalam procurement menegaskan bahwa teknologi ini berperan sebagai decision support dalam domain procurement dan purchasing. Review sistematis tahun 2025 tentang fraud detection in public procurement menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian menggunakan machine learning untuk mendeteksi collusion dan analisis statistik untuk mendeteksi favoritisme. Satu studi lain menggunakan machine learning dan social network analysis untuk mendeteksi perilaku korupsi melalui pola relasi antar supplier dan menunjukkan bahwa hubungan antar vendor dapat menjadi sinyal penting dalam due diligence serta risk assessment. Dari sisi audit, BPK juga menegaskan pentingnya transformasi digital melalui big data analitik dan elektronik audit untuk mengawasi keuangan negara. Studi kasus yang dipilih dalam proyek ini adalah pengadaan barang dan jasa PLN. Akar masalahnya bukan karena PLN tidak memiliki sistem digital, tetapi karena data pengadaan yang sangat banyak, masih perlu dianalisis secara lebih cerdas. Permasalahan yang paling mungkin muncul pada kasus ini meliputi harga penawaran yang tidak wajar, vendor yang terlalu sering menang, transaksi yang dipecah agar lolos batas vendor, perubahan kontrak yang berulang, serta anomali pada histori pembayaran atau pengiriman. Oleh karena itu, PAPI dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, bagaimana PLN bisa memanfaatkan AI untuk membaca tanda-tanda resiko sejak awal, sehingga audit dan evaluasi vendor menjadi lebih cepat, lebih objektif, dan lebih transparan. Rumusan masalah yang kita ambil yang pertama ada fraud detection module. Mendeteksi pola transaksi yang berpotensi curang, seperti memecah paket, harga tidak wajar, dan vendor yang selalu sering menang. Kemudian yang kedua, ada anomaly detection module, menandai transaksi yang menyimpang pada pola normal, misalnya lonjakan nilai kontrak, perubahan jadwal yang ekstrim, atau pembayaran yang tidak biasa. Kemudian yang ketiga, supplier evaluation module. Modul ini menilai vendor berdasarkan harga, kualitas, ketepatan pada pengerjaan waktu, histori komplain, histori proyek, dan hubungan antar vendor. Kemudian yang keempat, ada procurement risk scoring modul. Memberi skor resiko pada setiap tender atau transaksi berdasarkan kombinasi faktor-faktor seperti nilai kontrak, vendor baru, perubahan spesifikasi, dan histori vendor. Kemudian yang kelima, ada dokumen intelijen modul, yang dimana modul ini membaca dokumen PDF, kontrak, spesifikasi, dan berita acara untuk mengekstrak informasi-informasi penting. Kemudian arsitektur sistem yang terintegrasi, yang pertama ada sumber data, yang dimana sumbernya berasal dari electronic procurement, electronic DPT, VMS, ERP, finance, inventory, audit log, serta dokumen tender dan kontrak lainnya. Kemudian yang kedua ada data integration, yang dimana data ini
dari berbagai sumber yang dikumpulkan melalui ETL, dibersihkan dan dinormalisasi, lalu disimpan ke data warehouse atau data lake. Kemudian yang ketiga ada AI engine. Di lapisan ini berjalan model fraud detection, anomaly detection, supplier intelligence, risk scoring, dan dokumen intelligence. Kemudian yang keempat ada dashboard. Dashboard digunakan untuk procurement officer, SPI, auditor, dan manajemen. Dashboard menampilkan skor resiko, transaksi yang perlu ditinjau, vendor yang bermasalah, serta hasil analisis dokumen. Selanjutnya, yang kelima ada decision support. Keputusan akhir akan tetap diambil oleh manusia. AI hanya memberikan rekomendasi, skor, dan peringatan dini agar proses pengadaan lebih objektif dan lebih cepat. Kemudian pada hasil evaluasi model AI dilakukan dengan metrik klasifikasi dan deteksi anomali. Untuk fraud or risk classification digunakan precision, recall, F1 score, akurasi, dan ROC-AUC. Skikit-learn menjelaskan bahwa F1 adalah harmonisa main dari precision dan recall, sedangkan ROC-AUC mengukur kemampuan model membedakan kelasnya dalam kategori positif atau negatif. Untuk kasus seperti fraud procurement yang biasanya imbalance, precision recall juga sangat penting karena kelas beresiko sering jauh lebih sedikit daripada kelas normal. Untuk anomaly detection, evaluasi tambahan yang perlu dilakukan adalah false positive rate, true positive rate, dan time to detection. Ini penting karena sistem yang terlalu sensitif akan menghasilkan terlalu banyak alarm palsu, sedangkan sistem yang terlalu longgar bisa melewatkan resiko nyata. Dalam konteks procurement, keseimbangan antara menangkap resiko dan menghindari false alarm sangat krusial agar pengguna tetap percaya pada hasil AI tersebut. Pada pembahasannya, keberhasilan implementasi PAPI dapat dilihat dari beberapa indikator. Waktu audit lebih singkat, lebih banyak transaksi beresiko yang mendeteksi lebih awal, evaluasi vendor menjadi lebih konsisten, dan proses procurement menjadi lebih transparan serta terdokumentasi. Dalam literatur procurement AI, arah manfaat yang paling sering ditekankan memang peningkatan decision procurement, efisien, dan kemampuan menemukan pola risiko yang sebelumnya tersembunyi. Pembahasan terpentingnya yaitu bahwa memanfaatkan ekonomi dari PAPI belum bisa dihitung akurat tanpa baseline internal PLN. Misalnya, berapa lama waktu audit saat ini, berapa biaya pemeriksaan manual, dan berapa besar potensi kerugian akibat transaksi beresiko. Karena itu, angka manfaat sebaiknya disajikan dalam bentuk estimasi kualitatif atau pilot project KPI terlebih dahulu. Literatur juga menegaskan bahwa data publik dan sistem real-time procurement AI masih terbatas, sehingga evaluasi bertahap jauh lebih realistis. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan, PAPI adalah solusi yang realistis dan relevan untuk PLN. Karena dibangun di atas sistem yang sudah ada, seperti electronic procurement dan electronic DPT. Lalu ditingkatkan dengan lapisan AI untuk fraud detection, anomaly detection, supplier evaluation, risk assessment, dan dokumen intelligence. Dengan pendekatan ini, proses pengadaan menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel, tanpa menghilangkan peran manusia sebagai pengambil keputusan akhir. Dari sisi akademik, solusi ini juga kuat karena selaras dengan arah riset terbaru, yaitu AI procurement yang masih berkembang, fraud detection di publik. Procurement banyak menggunakan machine learning dan audit modern, memang bergerak ke big data analitik serta electronic audit. Jadi, PAPI bukan ide yang berdiri sendiri, melainkan pengembangan yang mengikuti tren riset dan praktik tata kelola digital saat ini. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan untuk inovasi ini. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.